Om Swastiastu. Di lereng Gunung Merapi yang diselimuti kabut dan abu, beredar kisah tentang sebuah cincin merah delima yang dijaga makhluk gaib sejak masa kerajaan kuno. Banyak yang mencoba merebutnya, namun tak seorang pun kembali dengan selamat. Hingga suatu malam, datang seorang ustadz bernama Zaki, pembawa doa dan ilmu hikmah. Ia tidak mencari harta, hanya ingin memutus kutukan yang telah menelan banyak nyawa di kaki gunung itu. Namun malam di Merapi bukan malam biasa. Api dan kabut bersatu, membentuk bayangan besar bermata merah menyala. Di sanalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan dimulai. Malam di lereng Merapi selalu punya cara sendiri untuk menelan keberanian manusia. Angin yang berhembus dari arah puncak membawa aroma belerang dan getar halus yang membuat dada sesak. Warga dusun Kaliurang Bawah sudah terbiasa mendengar gemuruh kecil dari perut gunung. Tapi malam itu, sesuatu terasa lain. Sekitar pukul 11, ketika kabut mulai menebal dan suara jangkrik tenggelam oleh desir angin, tampak cahaya merah menyala dari arah kawah. Tidak hanya satu, melainkan seperti lidah api yang menari di langit. Warga yang sedang ronda terdiam, menatap ke atas tanpa berani bicara. Hanya suara satu orang yang berani berucap pelan namun getir. Wong tuwo bien wis ngendiko, dan Merapi madhangi abang, tandane sing jaga wis tangi maneh. Orang tua dulu sudah bilang, kalau Merapi bersinar merah, tandanya penjaganya telah terbangun kembali. Cahaya itu muncul selama 3 malam, berturut-turut. Setiap kali muncul, hewan-hewan peliharaan gelisah, ayam berkokok tengah malam. Dan beberapa warga mengaku mendengar suara gamelan samar dari arah atas gunung. Seorang dukun tua bernama Mbah Larep, yang sudah lama dikenal sebagai penjaga tradisi di desa itu, datang ke balai dusun dengan wajah pucat. Ia duduk bersila, menatap api unggun kecil di tengah ruangan, loibo ketigi dengan suara parau. Cahaya iku ora saka kawah, nanging saka cincin. Cincin merah delima sing wis suwe dikuburing jero Merapi. Saiki tangi maneh, ana sing wis ganggu tidore. Warga terdiam. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Namun kabar itu seperti angin panas yang cepat menyebar. Sementara itu, di tempat lain sekitar 2 jam perjalanan ke selatan, di sebuah pesantren kecil di Yogyakarta, Ustadz Zaki terbangun dari tidurnya. Dengan keringat dingin, nafasnya tersengal, dan matanya menatap sajadah di depannya yang basah oleh embun. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua berjubah merah, duduk di tengah bara api, memegang sebuah cincin bercahaya. Lelaki itu berbicara dalam bahasa yang asing, tapi terasa dikenali di dalam hatinya. Jika kau ingin menjaga bumi, datanglah ke puncak Merapi membawa segenggam tanah dari masjid tua di bawah gunung. Sebelum api menelan dunia, hentikan penjaga itu. Mimpi itu terulang 3 malam, berturut-turut selalu pada waktu yang sama. Dan setiap kali ia terbangun, hidungnya mencium bau belerang yang samar, padahal kamar tertutup rapat. Sebagai seorang pengamal ilmu hikmah dan ruqyah syariah, Zaki tahu bahwa mimpi seperti itu bukan mimpi biasa. Jadi segera mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat tahajud. Dalam sujudnya, ia memohon petunjuk. Setelah zikir panjang, batinnya bergetar, dan hatinya terasa tertarik ke arah utara, arah Merapi. Keesokan paginya, saat matahari baru menyentuh puncak gunung, datang seorang tamu ke pesantrennya. Lelaki muda bernama Parjo, seorang penambang pasir dari lereng Merapi. Wajahnya kusut, matanya merah, dan kulit tangannya terlihat terbakar ringan. "Ustadz, tolong saya," katanya dengan suara serak. "Saya nemu barang aneh waktu ngeduk pasir di sungai bawah gunung. Sejak itu hidup saya nggak tenang." Ustadz Zaki menatapnya penuh selidik. "Barang apa yang kau temukan?" Parjo membuka kain kecil dari saku bajunya. Di dalamnya terbaring sebuah cincin. Batu merah menyala seperti bara api yang masih hidup. Begitu Zaki melihatnya, tubuhnya merinding. Cincin itu bukan sekadar perhiasan. Ada aura berat yang menyelimuti ruangan, dan hawa panas tiba-tiba menyeruak dari jari Parjo. "Dari mana kau dapat ini?" tanya Zaki lagi. "Dari dasar sungai, Ustadz. Waktu itu tanah longsor, terus batu ini kebuka dari gundukan. Saya pikir cuma permata, tapi sejak saya pakai di jari, tiap malam saya mimpi buruk. Saya lihat gunung meledak, ada api ngejar saya, dan suara orang tertawa di telinga saya. Suaranya bergetar." Ia menunduk.
Sekarang tiap malam badan saya panas dan kadang saya nggak sadar. Tetangga bilang saya ngomong bahasa aneh. Ustadz Zaki menghela napas panjang. Dalam benaknya, firasat dari mimpinya dan kedatangan Parjo seakan menjawab satu sama lain. Ia mengambil segelas air putih, membacakan ayat Al-Fatihah, ayat kursi, dan beberapa doa. Lalu ia menyuruh Parjo meminum setengahnya dan membasuh wajahnya. Begitu air itu menyentuh kulit, Parjo menjerit keras. Dari tubuhnya keluar asap tipis berbau belerang dan matanya berubah merah menyala. Suara berat keluar dari tenggorokannya. Bukan lagi suara manusia. Kau tidak berhak memutus perjanjian lama, manusia hikmah. Cincin ini adalah gerbang dan penjaganya sudah bangkit. Kau akan menyesal mencampuri urusan kami. Ustadz Zaki segera membaca surah Al-Baqarah ayat 255 dengan suara tegas. Tubuh Parjo menggigil lalu terkulai pingsan. Cincin di tangannya lepas sendiri jatuh ke lantai dengan denting tajam. Saat batu itu menyentuh lantai, api kecil muncul sekejap lalu padam. Malam itu Zaki tidak bisa tidur. Dia seletakkan cincin itu dalam wadah kaca, menutupnya dengan kain putih, lalu membacakan doa perlindungan. Tapi menjelang subuh, wadah itu pecah sendiri tanpa sebab. Batu merah itu berputar pelan di lantai, mengeluarkan cahaya kecil yang menembus dinding kamar dan mengarah ke utara, ke arah puncak Merapi. Zaki tersentak. Inamati tanda itu. Gerbangnya terbuka, gumamnya lirih. Di lereng gunung, Mbah Larep sedang duduk di depan rumah panggungnya, membakar menyan dan menabur bunga di atas tanah. Dari balik kabut, ia melihat sosok samar berdiri di kejauhan, tinggi berjubah merah, memegang tongkat dari api. Suara berat memecah keheningan malam. Siapakah yang berani membangunkan aku dari tidur ribuanku? Mbah Larep menunduk. Aku tidak membangunkanmu, Gusti Penunggu. Manusia sendiri yang serakah. Sosok itu menatapnya tajam lalu lenyap dalam kabut. Tapi tanah di bawah rumah Mbah Larep retak, mengeluarkan bara kecil yang menyala pelan. Menjelang pagi, Zaki berangkat ke masjid tua di kaki Merapi, membawa segenggam tanah sebagaimana pesan dalam mimpinya. Ia hanya ditemani dua santri, Rifki dan Hasan, dua pemuda yang berani namun belum banyak tahu tentang dunia gaib. Udara dingin menggigit, kabut tebal menggantung, dan aroma belerang semakin pekat. Saat Zaki mengambil tanah di halaman masjid yang sudah berlumut itu, seekor burung gagak hitam melintas rendah di atas kepala mereka, mengeluarkan suara melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Rifki menatap ustadznya dengan wajah cemas. Ustadz, apa benar cincin itu berasal dari sini? Zaki menjawab lirih. Cincin itu berasal dari dunia yang tersembunyi di bawah gunung ini. Dan sekarang yang menjaganya sudah terbangun. Kita harus menutup gerbangnya sebelum terlambat. Mereka berbalik hendak pergi. Tapi dari arah puncak terdengar gemuruh panjang. Seperti tawa menggema dari dalam perut bumi. Burung-burung beterbangan panik, dan awan merah muncul di langit. Ustadz Zaki berhenti sejenak, menatap puncak gunung yang diselimuti kabut merah, lalu berkata pelan, inilah awalnya, cahaya merah di puncak Merapi bukan sekadar tanda alam. Itu panggilan perang dari dunia gaib. Dan dari kejauhan, di antara kabut dan bara, tampak samar sosok tinggi berjubah merah menatap ke arah mereka. Hujan mengguyur lereng Merapi tanpa ampun. Tanah menjadi lumpur. Aliran sungai kecil di kaki gunung berubah deras membawa batu, ranting, dan aroma belerang yang menusuk. Di tengah derasnya hujan itu, Parjo, penambang pasir, masih tetap bekerja. Lelaki itu sudah terbiasa dengan kerasnya alam Merapi. Yuli tak takut dengan gemuruh gunung. Bahkan sering berkata, asal nggak meletus, Merapi cuma ngasih rejeki. Tapi hari itu berbeda. Sekitar sore, ketika sekopnya menghantam sesuatu keras di dasar sungai, suara denting logam menggema di tengah derasnya air. Ia jongkok membersihkan lumpur, lalu menemukan benda kecil yang membuat matanya membelalak. Sebuah cincin batu merah, berkilau seperti bara menyala di bawah air. Aduh, iki opo cah ayu, gumamnya. Ia menggosok batu itu, dan cahaya merahnya seolah hidup. Berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak. Tak ada emas, tak ada ukiran, hanya batu merah bulat sempurna dengan pancaran cahaya dari dalam. Parjo memasukkan cincin itu ke saku celananya,
dan melanjutkan menggali. Tapi sejak saat itu suasana sekitar berubah aneh. Suara air sungai seperti teredam, dan dari kejauhan terdengar bisikan samar. Entah dari arah hutan atau angin. "Sembuhkan aku, kembalikan darahku." Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi bulu kuduknya berdiri. Ia memutuskan pulang lebih awal. Rumah Parjo berdiri sederhana di tepian desa, dekat sawah yang menghadap ke lereng gunung. Malam itu ia duduk di teras menatap cincin yang kini tergeletak di meja. Istrinya, Sarni, menegur dari dapur. "Pak, ora usah dipandangi wae. Mbok ditutup sinare kuwi medeni. Pak, jangan ditatap terus." Cahayanya itu menyeramkan. Parjo hanya tertawa kecil. Wong cuma batu. Mungkin permata. Siapa ngerti bisa laku mahal." Tapi begitu ia mengenakannya di jari manis tangan kanan, hawa hangat merambat dari kulitnya. Hangat itu berubah jadi panas lalu seperti bara menembus tulang. Ia menarik napas tajam tapi tidak melepaskannya. Aneh, rasa sakit itu justru membuatnya seolah segar. Matanya jernih dan tenaganya seolah berlipat. Malam pertama, Parjo tidur nyenyak. Tapi istrinya justru tidak. Sarni terbangun tengah malam mendengar suaminya menggumam bahasa asing di dalam tidur. Suaranya berat, seperti dua suara tumpang tindih. Di ujung kalimat terdengar bisikan. "Api adalah darahku, gunung adalah tubuhku." Sarni memeluk selimut menahan takut. Tapi Parjo tetap tidur, dengan cincin itu berkilau samar di jarinya. Keesokan harinya nasib Parjo berubah cepat. Ia menemukan tumpukan pasir bercampur batu merah yang mengandung butiran logam berharga. Dalam seminggu, ia mendapat uang banyak. Orang-orang desa heran. Bahkan ada yang bilang Parjo ketiban berkah gaib. Namun bersamaan dengan itu sikap Parjo berubah. Tuanya cerang ke masjid, sering termenung di tepi sungai dan tatapan matanya kosong. Kadang ia bicara sendiri seolah ada yang menemaninya. Suatu sore, Mbah Larep menghampirinya. "Yo wis sepira suwe kowe nganggo cincin kuwi." "Tujo, udah berapa lama kau pakai cincin itu?" Parjo tersenyum dingin. "Baru seminggu mah, tapi rezekiku lancar. Mungkin ini berkah dari Merapi." Mbah Larep menatap cincin itu lama, lalu menghela napas. Sing anaing jari kowe kuwi dudu permata. Kuwi jerat, cincin merah delima iku perantara antar jagad. Oda kena dienggo wong biasa." Parjo tertawa kecil. "Wong zaman saiki masih percaya kayak gitu, Mbah. Dukun tua itu hanya menggeleng. Iro tusu nasihat takkan didengar." Tapi sebelum pergi, ia berbisik pelan, "Yen nganti melaku dewe, cincin kuwi bakal njaluk tumbal. Kalau sampai berjalan sendiri, cincin itu akan menuntut tumbal." 3 hari kemudian, warga gempar. Seekor sapi milik Parjo ditemukan mati di kandang tanpa luka, tapi tubuhnya hangus seperti terbakar dari dalam. Bau belerang menyebar ke seluruh halaman. Parjo mengaku tak tahu apa-apa. Tapi malamnya, Sarni melihat suaminya berdiri di halaman dengan tubuh bersinar merah samar. Matanya menatap gunung. Suara berat keluar dari mulutnya. Yang menunggu telah terbangun. "Waktuku hampir tiba." Sarni menjerit, tapi Parjo tidak mendengar. Ia berjalan menuju sungai, dan di sana air sungai memerah seperti darah di bawah kakinya. Beberapa hari setelah itu, berita tentang Parjo sampai ke telinga Ustadz Zaki. Ia sudah punya firasat sejak melihat cincin itu di pesantrennya. Maka malam itu juga, ia dan 2 santri berangkat ke lereng Merapi untuk menemui Parjo lagi. Rumah Parjo tampak sepi, hanya lampu minyak redup di ruang tengah. Saat mereka mengetuk pintu, Sarni keluar dengan wajah pucat. "Ustadz, suami saya nggak sadar-sadar. Badannya panas banget. Cincinnya nggak bisa dilepas." Zaki masuk ke kamar. Tubuh Parjo terbaring kaku, tapi matanya terbuka, memandangi langit-langit. Kulitnya memerah seperti terbakar dari dalam. Cincin di jarinya berputar perlahan, mengeluarkan sinar merah yang membuat bayangan di dinding menari. Zaki menatapnya dalam, lalu berbisik kepada santrinya, "Bacakan Al-Falaq dan An-Nas." Rifki mulai melantunkan ayat, tapi baru beberapa kalimat, ruangan bergetar halus, angin panas menyapu wajah mereka, dan dari mulut Parjo keluar suara berat. "Jangan ganggu aku, penjaga kecil. Ku penguasa cincin merah. Siapa yang menahan darah api berarti menentang takdir Merapi." Zaki menegakkan tubuh, menatap tajam, lalu membaca ayat kursi keras-keras. Parjo menggeliat, tapi cincin di jarinya makin menyala. Dari bawah tempat tidur muncul asap merah yang berputar, membentuk bayangan besar, menyerupai manusia dengan mata seperti bara.
Rifki mundur ketakutan. Hasan gemetar sambil terus membaca doa. Tapi Zaki menancapkan tongkat kecil ke tanah dan berteriak, "Bismillah. Dengan nama Allah, kututup gerbang syaitan yang terbuka di tubuhmu." Parjo. Cahaya putih keluar dari ujung tongkat, menabrak bayangan itu. Suara dentuman keras menggema, dan tiba-tiba semuanya hening. Parjo terkulai. Cincin itu terlepas dan jatuh di lantai. Batu merahnya padam. Namun Zaki tahu itu belum berakhir. Dia merakosi hawa panas masih menggantung di udara, seperti ada sesuatu yang belum pergi. Dia cuma keluar dari tubuh Parjo. Bisiknya pada santri-santrinya, tapi asalnya masih di gunung. Setelah memastikan Parjo sadar, Zaki membawa cincin itu dalam wadah tertutup. Tapi saat hendak turun dari desa, ia berhenti di jalan. Dari kejauhan puncak Merapi bersinar merah lagi. Langit berubah warna jingga gelap, dan awan berbentuk pusaran muncul tepat di atas kawah. Dari dalam wadah, cincin itu bergetar keras, lalu terdengar suara samar. "Kau pikir bisa menahanku, manusia hikmah? Cincin itu hanya wadahku. Ku adalah api yang hidup di nadi gunung." Zaki menatap langit yang mulai berwarna darah. Ia tahu, inilah awal dari bencana besar yang pernah dinubuatkan para ulama tua. Saat penunggu cincin merah, delima bangkit dari perut Merapi untuk menuntut dunia manusia. Ia memegang tasbih di tangannya, membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, lalu berkata pelan kepada murid-muridnya, "Besok kita ke puncak. Di sana pertarungan sebenarnya akan dimulai." Dan malam itu, dari puncak gunung terdengar suara gamelan tua berpadu dengan jeritan angin. Tanda bahwa dunia gaib sudah membuka gerbangnya lagi. Hujan mengguyur lereng Merapi tanpa ampun. Tanah menjadi lumpur. Aliran sungai kecil di kaki gunung berubah deras, membawa batu, ranting, dan aroma belerang yang menusuk. Di tengah derasnya hujan itu, Parjo, penambang pasir, masih tetap bekerja. Lelaki itu sudah terbiasa dengan kerasnya alam Merapi. Dia tak takut dengan gemuruh gunung, bahkan sering berkata asal nggak meletus, Merapi cuma ngasih rejeki. Tapi hari itu berbeda. Sekitar sore, ketika sekopnya menghantam sesuatu keras di dasar sungai, suara denting logam menggema di tengah derasnya air. Ia jongkok membersihkan lumpur, lalu menemukan benda kecil yang membuat matanya membelalak. Sebuah cincin batu merah, berkilau seperti bara menyala di bawah air. "Aduh, iki opo cah ayu," gumamnya. Dia menggosok batu itu, dan cahaya merahnya seolah hidup, berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak. Tak ada emas, tak ada ukiran. Hanya batu merah bulat sempurna dengan pancaran cahaya dari dalam. Parjo memasukkan cincin itu ke saku celananya dan melanjutkan menggali. Tapi sejak saat itu, suasana sekitar berubah aneh. Suara air sungai seperti teredam, dan dari kejauhan terdengar bisikan samar, entah dari arah hutan atau angin. "Yu, temukan aku, kembalikan darahku." Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi bulu kuduknya berdiri. Joya memutuskan pulang lebih awal. Rumah Parjo berdiri sederhana di tepian desa, dekat sawah yang menghadap ke lereng gunung. Malam itu ia duduk di teras, menatap cincin yang kini tergeletak di meja. Istrinya, Sarni, menegur dari dapur, "Pak, ora usah dipandangi wae. Mbok ditutup sinare kui medeni. Pak, jangan ditatap terus." Cahayanya itu menyeramkan. Parjo hanya tertawa kecil. "Ah, wong cuma batu. Mungkin permata. Siapa ngerti bisa laku mahal." Tapi begitu ia mengenakannya di jari manis tangan kanan, hawa hangat merambat dari kulitnya. Hangat itu berubah jadi panas, lalu seperti bara menembus tulang. Jemienerko napas tajam, dan tidak melepaskannya. Aneh, rasa sakit itu justru membuatnya seolah segar. Matanya jernih, dan tenaganya seolah berlipat. Malam pertama, Parjo tidur nyenyak. Tapi istrinya justru tidak. Sarni terbangun tengah malam mendengar suaminya menggumam bahasa asing di dalam tidur. Suaranya berat, seperti dua suara tumpang tindih. Di ujung kalimat terdengar bisikan, "Api adalah darahku, gunung adalah tubuhku." Sarni memeluk selimut, menahan takut. Tapi Parjo tetap tidur, dengan cincin itu berkilau samar di jarinya. Keesokan harinya, nasib Parjo berubah cepat. Ia menemukan tumpukan pasir bercampur batu merah, yang mengandung butiran logam berharga. Jering siliminggu, tiada itu tungamoy balik. Orang-orang desa heran, bahkan ada yang bilang Parjo ketiban berkah gaib.
Namun bersamaan dengan itu sikap Parjo berubah. Ia jarang ke masjid, sering termenung di tepi sungai, dan tatapan matanya kosong. Kadang ia bicara sendiri seolah ada yang menemaninya. Suatu sore Mbah Larep menghampirinya. "Jo wise pira suwe kowe nganggo cincin kuwi? Jo, sudah berapa lama kau pakai cincin itu?" Parjo tersenyum dingin. "Baru seminggu, Mbah, tapi rezekiku lancar. Mungkin ini berkah dari Merapi." Mbah Larep menatap cincin itu lama, lalu menghela napas. "Ka sing ana ing jari kowe kuwi dudu permata. Kuwi jerat. Cincin merah delima iku perantara antar jagad. Ora kena dienggo wong biasa." Parjo tertawa kecil. "Wong zaman saiki masih percaya kayak gitu, Mbah?" Dukun tua itu hanya menggeleng. Dia tahu nasihat akan didengar. Tapi sebelum pergi, ia berbisik pelan. "Yan nganti mlaku dewe, cincin kuwi bakal njaluk tumbal. Kalau sampai berjalan sendiri, cincin itu akan menuntut tumbal." 3 hari kemudian, warga gempar. Seekor sapi milik Parjo ditemukan mati di kandang tanpa luka, tapi tubuhnya hangus seperti terbakar dari dalam. Bau belerang menyebar ke seluruh halaman. Parjo mengaku tak tahu apa-apa. Tapi malamnya, Sarni melihat suaminya berdiri di halaman dengan tubuh bersinar merah samar. Matanya menatap gunung. Surya sudah keluar dari mulutnya. Yang menunggu telah terbangun. "Waktuku hampir tiba." Sarni menjerit, tapi Parjo tidak mendengar. Ia berjalan menuju sungai, dan di sana air sungai memerah seperti darah di bawah kakinya. Beberapa hari setelah itu, berita tentang Parjo sampai ke telinga Ustadz Zaki. Ia sudah punya firasat sejak melihat cincin itu di pesantrennya. Maka malam itu juga, ia dan 2 santri berangkat ke lereng Merapi untuk menemui Parjo lagi. Rumah Parjo tampak sepi, hanya lampu minyak redup di ruang tengah. Saat mereka mengetuk pintu, Sarni keluar dengan wajah pucat. "Ustadz, suami saya nggak sadar-sadar. Badannya panas banget. Cincinnya nggak bisa dilepas." Zaki masuk ke kamar. Tubuh Parjo terbaring kaku, tapi matanya terbuka memandangi langit-langit. Kulitnya memerah seperti terbakar dari dalam. Cincin di jarinya berputar perlahan, mengeluarkan sinar merah yang membuat bayangan di dinding menari. Zaki menatapnya dalam, lalu berbisik kepada santrinya, "Bacakan Al-Falaq dan An-Nas." Rifki mulai melantunkan ayat. Tapi baru beberapa kalimat, ruangan bergetar halus. Angin panas menyapu wajah mereka, dan dari mulut Parjo keluar suara berat, "Jangan ganggu aku, penjaga kecil. Aku penguasa cincin merah. Siapa yang menahan darah api berarti menentang takdir Merapi." Zaki menegakkan tubuh, menatap tajam lalu membaca ayat kursi keras-keras. Parjo menggeliat, tapi cincin di jarinya makin menyala. Dari bawah tempat tidur muncul asap merah yang berputar, membentuk bayangan besar, menyerupai manusia dengan mata seperti bara. Rifki mundur ketakutan. Hasan gemetar sambil terus membaca doa. Tapi Zaki menancapkan tongkat kecil ke tanah dan berteriak, "Bismillah! Dengan nama Allah, kututup gerbang syaitan yang terbuka di tubuhmu, Parjo." Cahaya putih keluar dari ujung tongkat, menabrak bayangan itu. Suara dentuman keras menggema dan tiba-tiba semuanya hening. Parjo terkulai. Cincin itu terlepas dan jatuh di lantai. Batu merahnya padam. Namun Zaki tahu itu belum berakhir. Ia merasakan hawa panas masih menggantung di udara. Seperti ada sesuatu yang belum pergi. Dia cuma keluar dari tubuh Parjo, bisiknya pada santri-santrinya. Tapi asalnya masih di gunung. Setelah memastikan Parjo sadar, Zaki membawa cincin itu dalam wadah tertutup. Tapi saat hendak turun dari desa, ia berhenti di jalan. Dari kejauhan puncak Merapi bersinar merah lagi. Langit berubah warna jingga gelap, dan awan berbentuk pusaran muncul tepat di atas kawah. Dari dalam wadah, cincin itu bergetar keras, lalu terdengar suara samar. "Kau pikir bisa menahanku, manusia hikmah? Cincin itu hanya wadahku. Ku adalah api yang hidup di nadi gunung." Zaki menatap langit yang mulai berwarna darah. Ia tahu, inilah awal dari bencana besar yang pernah dinubuatkan para ulama tua. Saat penunggu cincin merah delima bangkit dari perut Merapi untuk menuntut dunia manusia. Ia memegang tasbih di tangannya, membaca kalimat La haula wa la quwata illa billah, lalu berkata pelan kepada murid-muridnya, "Besok kita ke puncak. Di sana pertarungan sebenarnya akan dimulai." Dan malam itu, dari puncak gunung terdengar suara gamelan tua berpadu dengan jeritan angin, tanda bahwa dunia gaib sudah membuka gerbangnya lagi.
Malam itu, langit di atas lereng Merapi tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus seperti napas panjang dari perut bumi, membawa aroma belerang yang menyengat. Ustadz Zaki tak bisa tidur. Tubuhnya terasa berat, seperti ada beban yang menekan dadanya. Ia duduk bersila di atas sajadah, memejamkan mata, mencoba berzikir untuk menenangkan hati. Namun setiap kali menyebut asma Allah, telinganya menangkap bisikan halus, suara yang datang entah dari mana. Zaki, manusia kecil yang menantang api. Fayang kau saya di tempat ini. Ia membuka mata seketika. Ruangan tempat ia menginap, rumah Mbah Wiryo, tiba-tiba terasa dingin menusuk. Nyala lampu minyak meredup sendiri seolah dihisap oleh kegelapan. Di sudut ruangan, asap tipis berwarna merah mulai menggulung, membentuk bayangan wajah seseorang. Mata 2 biji bara, sorban merah berkibar pelan di atas kepala bayangan itu. "Siapa kau?" tanya Zaki pelan namun tegas. Suara itu tertawa rendah, berat, seperti batu diseret di tanah. "Aku penjaga warisan Raja Api. Cincin yang kau cari bukan milik manusia, tapi milik kami, para pengawal pintu gunung. Kenapa kau ganggu tidurnya?" Ustadz Zaki menunduk sejenak membaca ayat kursi dalam hati. "Aku tidak mencari harta, tidak pula kemuliaan. Ku hanya ingin menolong manusia yang terganggu oleh ulahmu," jawabnya. Bayangan itu mendesis. Api merah menjilat dinding bambu, namun tidak membakar. "Kau pikir doa-doamu mampu memadamkan bara yang sudah bersemayam berabad-abad? Gunung ini adalah rumahku, dan cincin itu adalah kuncinya." Tiba-tiba lantai bergetar pelan seperti gempa kecil. Dari celah-celah papan keluar debu panas dan serpihan kecil batu. Bayangan itu semakin jelas. Seorang lelaki tinggi dengan kulit merah legam. Sorban menjuntai hingga ke tanah, dan cincin besar berwarna merah menyala di jari tengahnya. "Aku adalah Kodam, penjaga cincin merah delima. Siapapun yang menyentuhnya tanpa izin akan terbakar jiwanya. Ku tiada hari ingin darahmu menetes di tanah Merapi, Ustadz. Pergilah sebelum aku memanggil para prajurit api." Namun Ustadz Zaki tak gentar. Dia menatap makhluk itu lekat-lekat. "Jika kau makhluk Allah, maka dengarlah ayatnya," katanya seraya melantunkan potongan surah Al-Hasyr, ayat 21. Suara ayat itu bergema, bergulung bersama angin malam. Bayangan Kodam itu bergetar, wajahnya meringis seolah terbakar oleh cahaya. Tapi sesaat kemudian ia tertawa. Suara tawa panjang menggema hingga keluar rumah. Api merah padam, menyisakan hawa panas yang menyesakkan. Ustadz Zaki menunduk, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dia tahu sunyi bukan sekadar gangguan. Itu adalah peringatan langsung dari dunia gaib, bahwa batas antara alam manusia dan jin sedang menipis. Menjelang subuh, Zaki akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun di dalam tidurnya ia dah kembali bermimpi aneh. Ia bercili di dalam sebuah goa merah menyala. Dindingnya bukan batu tapi seperti daging yang berdenyut. Di dasar goa ada genangan lava, dan di tengahnya berdiri sebuah batu besar berukir simbol kuno. Di atas batu itu, cincin merah delima berkilau menyilaukan, memantulkan wajahnya sendiri dalam nyala api. Tiba-tiba dari balik batu muncul sosok lelaki bersorban merah, sama seperti dalam mimpi sebelumnya. Tapi kali ini wajahnya jelas. Tua, penuh bekas luka bakar dan matanya merah menyala. "Kau ingin menolong manusia, tapi manusia sendiri yang rakus," katanya dengan suara bergemuruh. "Cincin ini bukan perhiasan, tapi kunci penyeimbang 2 dunia. Jika dihancurkan, Merapi akan meledak. Jika disalahgunakan, dunia akan dilahap api." Zaki menatapnya penuh tanya. "Lalu apa yang kau inginkan dariku?" "Jaga jarakmu, Ustadz. Jangan ganggu warisan api ini, atau kau akan menjadi bagian dari bara yang abadi." Ketika sosok itu mengangkat tangannya, lava di sekeliling meledak, menelan seluruh goa. Zaki terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya menggigil. Namun yang paling menggetarkan, di atas sajadah tempat ia tidur, tergeletak cincin merah delima yang sama seperti dalam mimpinya. Cincin itu berkilau, memantulkan cahaya redup meski lampu belum dinyalakan. Dia mendekat hati demi hati, lalu menatapnya lekat-lekat. Batu merah di tengahnya tampak hidup, seperti ada api kecil yang menari di dalamnya. Subhanallah. Desisnya pelan. Apakah ini nyata? Ia tak berani menyentuh. Dia ambil botol air zam-zam, membaca ayat kursi dan meniupkan doa ke arah cincin. Namun tiba-tiba batu itu bergetar halus, dan dari dalamnya keluar bisikan lirih. "Sekarang kau tahu keberadaanku, Ustadz. Maka takdirmu sudah terikat pada api ini." Zaki mundur beberapa langkah.
Wajahnya pucat, keringat membasahi janggutnya. Ia segera mengambil kain putih dan menutup cincin itu, lalu menguncinya dalam peti kecil. Ya Allah, lindungi aku dari tipu daya makhlukmu yang tersembunyi, ucapnya dengan lirih. Keesokan harinya, Ustadz Zaki menemui Mbah Wiryo. Lelaki tua itu terlihat muram, memandangi lereng Merapi dari beranda rumahnya. Mbah, tadi malam cincin itu muncul di kamarku, kata Zaki tanpa basa-basi. Mbah Wiryo menoleh cepat, matanya membulat. Gusti, berarti wis dipilih Ustadz. Cincin iku ora sembarang pindah. Jen wis nemu pemilik anyar, artine kodam penunggune wis ngetoke tanda. Dipilih, maksudnya apa? Penunggu cincin iku wis milih sampeyan. Mungkin amarga sampeyan sing nduwe kekuatan rohani cukup kanggo ngadepi dheweke. Tapi hati-hati Ustadz, yen sampeyan salah langkah, gunung iki sing bakal njupuk tumbal. Ustadz Zaki termenung lama. Ia tak ingin menjadi bagian dari perebutan antara dua dunia. Tapi kini, pilihan itu tampaknya sudah diambilkan untuknya. Malam berikutnya, suasana desa semakin mencekam. Anjing-anjing melolong tanpa henti, dan dari arah kawah terdengar bunyi gamelan samar. Irama lambat seperti lagu pemanggil roh. Beberapa warga mengaku melihat bayangan besar di atas langit. Bentuknya menyerupai manusia bersorban. Membawa tongkat api, Ustadz Zaki duduk di serambi masjid desa, memandangi langit yang berpendar merah. Di dalam dadanya, perasaan takut bercampur keyakinan. Dia tahu kodam itu tidak akan berhenti. Dan bila benar cincin itu adalah kunci penyeimbang dua alam, maka ia harus menemukan cara untuk mengembalikannya ke tempat semula, sebelum kekuatan itu lepas kendali. Namun saat ia menutup matanya untuk berdoa, tiba-tiba angin bertiup kencang, pasir beterbangan, daun-daun berputar seperti pusaran. Suara berat terdengar dari arah gunung. Zaki, kau telah dipanggil. Datanglah ke kawah. Bawa tanah suci yang kau bawa dari masjidmu. Hanya itu yang bisa menutup gerbang api ini. Tubuh Zaki merinding. Ia menatap ke arah puncak Merapi yang bersinar merah di tengah kegelapan malam. Hatinya tahu panggilan itu nyata. Ia menggenggam tasbih lalu berbisik, jika ini ujian darimu ya Allah, aku akan hadapi. Dan dengan langkah mantap ia bersiap untuk perjalanan menuju puncak, menuju pertemuan dengan kodam penunggu cincin merah delima, dan ketakdir yang tak bisa lagi dihindari. Subuh itu, udara di kaki gunung Merapi terasa berat. Kabut turun rendah seperti selimut tipis yang menutupi jalan setapak menuju lereng. Suara azan dari surau kecil bergema pelan, seolah berusaha menembus kabut yang menggantung. Ustadz Zaki berdiri di halaman masjid desa, menatap ke arah gunung yang puncaknya tertutup awan merah gelap. Di tangannya, ia menggenggam tasbih kayu cendana yang mulai memanas setiap kali matanya memandang ke arah puncak. Sampeyan tenanan arep munggah, Ustadz? Tanya Mbah Wiryo dengan wajah cemas. Zaki mengangguk pelan. Aku harus membawa kembali tanah yang kuambil, dan mengembalikan cincin ini ke tempat asalnya. Kalau tidak, dunia manusia dan alam gaib akan saling bertabrakan. Yen kui pancen tekadmu, jaluk tulung aja dewekan. Gunung iku wis kebak rosing ora tenang. Sampeyan kudu ana sing nyengkuyung. Zaki menatap dua pemuda yang berdiri tak jauh di belakangnya. Raffi dan Hamdan, dua santri muda dari pesantrennya di Yogyakarta. Wajah mereka tegang, tapi mata mereka menunjukkan keberanian. Kami sudah siap, Guru, kata Raffi sambil menunduk hormat. Apapun yang terjadi, kami ikut. Zaki menepuk bahu mereka. Ingat, tujuan kita bukan berperang, tapi menutup celah yang telah terbuka. Baca doa di setiap langkah. Jangan bicara sembarangan. Mbah Wiryo memberikan sebuah kendi kecil berisi air dari sumber mata air dekat Batu Luluh. Air iki sakral, Ustadz. Dadi perantara antar alam. Jeneng rasa kake hawa panas utawa koyo kobongan. Siram nganggo iki. Zaki menerima kendi itu dengan takzim. Matur nuwun Mbah, doakan kami. Mereka mulai mendaki saat matahari baru menyingsing. Kabut masih tebal, dan setiap langkah terdengar menggema aneh di telinga. Jalan setapak yang dulu sering dilewati penambang kini terasa asing. Pohon-pohon tumbang, bebatuan berasap, dan tanah terasa hangat seperti bara di bawah permukaan. Guru, apa ini efek Merapi yang aktif? Tanya Hamdan pelan. Zaki menggeleng. Tidak, ini hawa gaib. Gunung ini sedang bernapas. Semakin tinggi mereka mendaki, suasana semakin sunyi. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Hanya desiran angin yang sesekali membawa suara aneh.
seperti gamelan yang dimainkan jauh di dalam kabut. Raffi menghentikan langkahnya. "Guru, dengar!" Zaki menajamkan telinga. Irama gamelan itu makin jelas. Pelan tapi menekan, seperti musik upacara kematian. "Jangan hiraukan," ucap Zaki tegas. "Itu hanya jebakan suara dari alam jin." Beberapa saat kemudian, kabut di depan mereka bergerak sendiri, membentuk bayangan. Dari balik kabut muncul sosok-sosok samar seperti prajurit bersenjata tombak. Wajah mereka tidak punya mata, hanya rongga hitam yang meneteskan darah panas. Raffi spontan mundur menahan napas. Hamdan membaca istighfar berkali-kali. Namun Zaki mengangkat tongkat kayu di tangannya, membaca surah Asy-Syaffat ayat 1-10 dengan lantang. Cahaya dari tongkatnya berpendar, dan sosok-sosok itu berteriak melengking sebelum lenyap bersama kabut yang tersibak. "Gunung ini dijaga oleh banyak prajurit dari dunia lain," gumam Zaki. "Mereka sedang menimbang, apakah kita layak melangkah lebih jauh?" Menjelang sore, mereka sampai di hutan pinus tua. Pohon-pohon menjulang tinggi, ranting-rantingnya menghitam seperti terbakar. Di tengah hutan itu berdiri sebuah batu besar berbentuk lingkaran. Di atasnya tertulis huruf Jawa kuno bercampur tulisan Arab gundul. Hamdan memandangi batu itu dengan takut. "Guru, apa ini tanda peringatan?" Zaki mendekat, mengusap debu yang menutupi ukiran batu. Lalu ia membaca lirih, "Sing sapanyandhak warisan geni, bakal dadi abu sadurunge subuh. Barang siapa menyentuh warisan api, akan menjadi abu sebelum fajar." Belum sempat mereka beranjak, tanah di sekitar batu mulai bergetar. Kabut merah muncul dari bawah tanah, dan dari dalamnya terdengar suara tertawa berat. "Kau datang juga, Zaki." Suara itu menggema dari segala arah, membuat telinga berdenging. Dari balik kabut muncul tangan besar berwarna merah bara, meraih ke arah Zaki. Raffi menjerit kecil, tapi Zaki segera memercikkan air dari kendi sakral. Begitu air itu menyentuh tangan merah, terdengar suara mendesis keras, seperti besi panas disiram air. Makhluk itu menjerit, lalu menghilang. Hamdan tersungkur, napasnya tersengal. "Guru, tadi itu apa?" "Kodam penjaga lapisan pertama. Kita belum sampai ke kawah, tapi mereka sudah tahu kehadiran kita." Zaki menatap ke atas. Puncak Merapi kini tampak jelas. Langit di sekitarnya merah kehitaman, dan awan berputar seperti pusaran. Di tengah pusaran itu tampak sinar kecil berwarna merah, berdenyut seperti jantung yang hidup. "Di sanalah tempat cincin itu harus dikembalikan," katanya perlahan. Menjelang malam, mereka tiba di batas kawah. Suhu udara naik drastis. Tanah yang mereka pijak terasa bergetar halus dan hawa panas membuat dada sesak. Bau belerang begitu kuat hingga memaksa mereka menutup hidung dengan kain. Namun di tengah deru angin dan suara gemuruh gunung, mereka mendengar bisikan yang sangat jelas, seperti suara banyak orang berdoa bersama. "Kembalikan kunci api, kembalikan kunci api." Raffi menatap sekeliling dengan panik. "Guru, suara itu, aku tahu," potong Zaki. "Mereka bukan manusia. Itu suara arwah yang terikat pada cincin merah delima. Mereka menuntut agar keseimbangan dikembalikan." Tiba-tiba Hamdan berteriak. Tubuhnya menegang, matanya membesar. "Guru, kok ada sesuatu masuk ke tubuh saya?" Zaki menahan pundaknya, membaca ayat ruqyah. Namun dari mulut Hamdan keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. "Ustadz Zaki, kau sudah melanggar peringatan kami. Ini wilayah kami, bukan tempat manusia berdoa." Tubuh Hamdan terlempar beberapa langkah, menghantam batu. Zaki segera memercikkan air ruqyah ke arah tubuh itu, sambil berteriak, "Demi asma Allah yang maha perkasa, keluarlah darinya, wahai makhluk yang mengaku kuat." Tubuh Hamdan menggigil keras lalu jatuh pingsan. Tapi di udara, muncul kabut merah membentuk wajah besar dengan mata seperti bara neraka. Wajah situ menatap Zaki tersenyum sinis. "Kau terlalu jauh, Ustadz. Tapi aku menghormatimu karena keberanianmu. Jika kau ingin menutup gerbang api ini, datanglah sendiri ke perut gunung. Bawa tanah sucimu dan buktikan kekuatan doamu." Petir menyambar di langit. Gemuruh Merapi menggelegar, membuat tanah retak. Kabut merah itu lenyap perlahan, meninggalkan hawa panas yang menyayat kulit. Zaki menatap dua santrinya. Hamdan masih lemah, Raffi membantu menegakkan tubuhnya. "Kita lanjutkan," ucap Zaki tegas. "Jika kita mundur sekarang, maka gerbang itu akan terbuka selamanya." Dengan langkah berat,
Mereka menapaki jalan terakhir menuju puncak kawah. Di setiap langkah, udara semakin tipis dan cahaya semakin merah. Di hadapan mereka, batu besar dengan ukiran doa kuno mulai tampak. Pintu menuju istana api di perut Gunung Merapi. Dan ketika mereka berhenti di hadapan batu itu, tongkat Zaki bergetar sendiri, mengeluarkan cahaya putih. Ia tahu inilah titik pertemuan antara dunia manusia dan dunia Kodam. Dan di balik batu itu, sang penunggu cincin merah delima telah menunggu dengan mata yang menyala bagai neraka. Langit di atas puncak Merapi berubah warna menjadi merah tembaga. Angin mengandung aroma belerang yang pekat, seperti napas dari kedalaman neraka. Ustadz Zaki berdiri di hadapan batu besar, yang permukaannya retak membentuk pola huruf, campuran antara aksara Jawa kuno dan tulisan Arab yang samar. Di sebelahnya, satu-satunya santri yang masih bersamanya Raffi, menatap dengan wajah pucat namun pasrah. "Ini bukan sekadar batu, Ustadz," bisiknya lirih. "Aku bisa mendengar suara dari dalamnya." Zaki meraba permukaan batu. Sentuhannya panas berdenyut seperti kulit makhluk hidup. Ia menutup mata, lalu melafalkan ayat-ayat dari Asmaul Husna satu persatu. Saat nama Allah terakhir terucap, tanah bergetar hebat. Batu itu terbelah, mengeluarkan cahaya merah menyala yang menembus kabut. Dari dalam celah batu, udara panas menyembur seperti napas naga. Di hadapan mereka terbuka lorong panjang menurun ke bawah. Dindingnya bercahaya merah seperti bara yang belum padam. Suara gamelan halus mengalun entah dari mana. Irama lambat dan berat, seolah menandai awal dari sesuatu yang sakral sekaligus terkutuk. "Bersiaplah Raffi," ujar Ustadz Zaki pelan. "Kita bukan lagi di dunia manusia." Mereka melangkah menuruni lorong itu. Setiap langkah membawa hawa panas yang menusuk kulit, namun juga getaran aneh dalam dada. Batu-batu di dinding berdenyut seolah mengandung kehidupan. Sesekali terlihat wajah-wajah samar menempel di permukaan batu, menangis tanpa suara, seperti arwah yang terperangkap di dalam. Lorong itu berakhir di sebuah ruang luas, ruang merah menyala yang tak mungkin berasal dari dunia ini. Dindingnya seperti kristal api, dan di tengahnya berdiri sebuah singgasana besar dari batu lava, berhiaskan ukiran naga dan huruf kuno yang berpijar. Di atas singgasana itu duduk sosok tinggi berjubah merah darah dengan sorban yang tampak berasap di ujungnya. Wajahnya luar biasa tampan, tapi matanya menyala seperti dua bara neraka yang tak pernah padam. Ia menatap Ustadz Zaki dengan senyum yang terlalu tenang untuk disebut ramah. "Selamat datang pengemban cahaya." Suaranya bergema, rendah tapi menusuk dada. "Sudah lama aku menunggu manusia sepertimu." Raffi gemetar. Ia hendak membaca doa, namun Zaki menahan tangannya. "Kau yang disebut penunggu cincin merah delima?" tanya Zaki dengan tenang. Sosok itu berdiri perlahan. Saat berdiri, lantai di sekelilingnya berubah jadi bara cair. "Aku adalah Kodam Raja Api, pelayan terakhir dari sang penguasa Gunung Merah." Cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan meterai pengikat dua dunia, dunia manusia dan dunia jin. "Dan kau, manusia yang berani merusaknya." "Cincin itu milik Allah," balas Zaki tegas. "Tak ada sesuatu pun yang pantas disembah selain Dia." Senyum Kodam itu melebar. Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul nyala api berbentuk ular yang melata ke arah Zaki. Ustadz itu segera membaca ayat kursi, dan dengan satu hentakan tongkat, api itu padam seketika, mengeluarkan suara jeritan panjang seperti makhluk yang disembelih. "Hebat," kata Kodam itu. "Tapi apakah kau tahu dari mana asal api yang kau lawan ini? Ini bukan api dunia. Ini adalah api yang pernah digunakan untuk menciptakan iblis pertama." Zaki menatap lurus ke arah makhluk itu, dan iblis tetap kalah di hadapan kalimat Allah. Kodam itu tertawa keras. Lantai bergetar, batu-batu di langit-langit meleleh seperti lilin. Dari balik dinding-dinding istana api, muncul bayangan-bayangan besar menyerupai prajurit tanpa kepala, membawa tombak dari bara. Mereka berdiri mengelilingi Zaki dan Raffi, mengurung dari segala arah. Raffi mulai membaca ayat Al-Ikhlas, tapi tiba-tiba suaranya tercekat. Dari mulutnya keluar asap hitam dan matanya membiru. Ustadz Zaki segera memeluknya, menempelkan dahinya ke dahi santri itu sambil melantunkan ayat kursi.
Asap itu keluar dari tubuh Raffi disertai teriakan panjang dan lenyap menjadi debu bercahaya. "Lepaskan dia, manusia," bentak Kodam itu. "Setiap manusia yang masuk ke istanaku akan jadi api bagi kekuasaanku." Ustadz Zaki menggenggam tongkatnya. "Kekuasaanmu hanya bertahan selama manusia bodoh memuja benda. Sekarang aku datang untuk memutus itu." Tanah kembali berguncang. Dari singgasana Kodam muncul lingkaran api yang memunculkan cincin merah delima. Melayang di udara, berputar perlahan, mengeluarkan cahaya merah darah. Di dalamnya terlihat bayangan wajah Parjo, lelaki yang dulu menemukannya, menangis memohon ampun. "Inilah cincin yang kau cari," seru Kodam itu. "Tapi jika kau menghancurkannya, Merapi akan meledak. Ribuan manusia akan mati. Apa kau sanggup menanggung dosanya, wahai Ustadz?" Zaki terdiam sesaat, keringat bercampur debu di wajahnya. Suara gemuruh dari perut gunung makin keras, seperti detak jantung yang marah. "Dewi tahu, ini bukan sekadar pertarungan iman, tapi juga ujian keyakinan. Aku tidak datang untuk menghancurkan gunung," katanya pelan, "tapi untuk menutup jalan bagi kesombongan makhluk yang menentang Tuhan." Kodam itu meraung, tubuhnya membesar menjadi raksasa berapi. Sayapnya menyala seperti bara, dan dari punggungnya keluar 2 tanduk panjang berkilat merah. "Kau menantangku dengan doa? Aku penguasa api. Aku diciptakan dari nyala yang tak pernah padam." Ustadz Zaki mengangkat tongkat, membaca doa dengan suara menggelegar, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Api di sekitar mereka berubah menjadi putih menyilaukan. Dinding istana mulai retak, dan dari celah-celahnya keluar cahaya putih seperti embun. Kodam itu menjerit marah, mencoba menutup matanya, tapi tubuhnya perlahan mengelupas seperti kulit terbakar. Namun sebelum hancur sepenuhnya, ia berteriak, "Kau pikir kau menang, manusia? Api ini telah menyatu dengan darahmu. Saat Merapi memerah lagi, aku akan kembali." Lalu di tubuhnya meledak menjadi ribuan percikan cahaya merah. Cincin merah delima jatuh ke tanah, masih berkilau tapi kini redup. Seperti mata yang telah kehilangan jiwa, Ustadz Zaki memungutnya perlahan. Permukaannya panas, tapi anehnya tak membakar. Ia menatap cincin itu dalam-dalam dan berbisik, "Segala puji bagi Allah yang menundukkan api di bawah kekuasaannya." Di sekelilingnya, istana api mulai runtuh. Dinding merah retak dan berubah menjadi batu hitam dingin. Raffi yang pingsan mulai sadar, menatap ustadznya dengan lemah. "Apakah kita menang, Ustadz?" Zaki tersenyum tipis. "Kita belum menang, Raffi. Kita hanya menutup satu pintu. Dan mungkin suatu hari, pintu itu akan dicoba dibuka lagi." Saat mereka keluar dari lorong batu, cahaya pagi mulai menyingsing di lereng Merapi. Kabut tipis menari di antara batu-batu hitam, dan hawa panas berganti menjadi dingin lembut. Tapi di genggaman Ustadz Zaki, cincin merah delima itu masih berdenyut pelan, seolah hidup, dan menunggu waktu untuk terbangun kembali. Langit di atas puncak Merapi menghitam kembali setelah Ustadz Zaki keluar dari lorong batu itu. Kabut tebal menutup matahari pagi, membuat dunia seolah kembali tenggelam ke dalam kegelapan. Raffi berjalan tertatih di belakangnya, tubuhnya masih lemah. Di tangan Ustadz Zaki, cincin merah delima berdenyut pelan seperti memiliki nadi sendiri. "Cincin ini belum tenang," gumamnya lirih. Kodam itu belum sepenuhnya hancur. Ia hanya bersembunyi di dalam api gunung. Belum sempat ia melanjutkan, tanah bergetar keras. Suara gemuruh dari perut bumi menggema seperti suara ribuan gendang raksasa. Batu-batu berjatuhan, dan dari celah-celah tanah muncul lidah api. Suara angin membawa bisikan aneh. Suara tawa yang dalam dan menggema berasal dari segala arah sekaligus. "Aku telah memperingatkanmu, manusia." Suara itu terdengar berat dan nyaring, seolah berbicara langsung ke dalam kepala mereka. "Kau menentang api, dan sekarang api akan menelanmu." Ustadz Zaki menancapkan tongkatnya ke tanah. "Dengan izin Allah, aku tak akan mundur." Tiba-tiba dari kawah Merapi muncul pilar api raksasa, menjulang ke langit. Di dalamnya, bayangan besar terbentuk, semakin lama semakin jelas. Kodam Raja Api kembali, tapi kali ini tak lagi menyerupai manusia. Tubuhnya setengah transparan, berisi bara dan kilatan petir merah. Sayapnya membentang seperti kabut panas dan setiap gerakannya membuat tanah retak. "Kau pikir doa kecilmu mampu memadamkan api abadi?" katanya dengan suara bergema. "Aku dilahirkan dari nyala yang menyala sebelum manusia pertama diciptakan.
Raffi tersungkur, menutup telinganya. "Ustadz, aku tak tahan mendengar suaranya." Zaki menepuk bahu muridnya dengan lembut. "Jangan biarkan hatimu gentar. Ketakutan adalah pintu pertama yang ia buka." Ia menatap kodam itu dengan mata yang tenang. "Kalau kau api yang tak padam, aku datang membawa cahaya yang tak pernah redup." Kodam menggeram, dan dari tubuhnya keluar ombak api menyapu lereng gunung. Pohon-pohon terbakar, batu meleleh. Tapi saat api itu hampir menyentuh tubuh Zaki, ia mengangkat tongkatnya tinggi dan membaca kalimat, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal bathil, innal bathila kana zahuqa." Kalimat itu menggema seperti petir. Ombak api berhenti di udara, lalu pecah menjadi ribuan bara kecil yang jatuh seperti hujan bintang. Dari langit muncul cahaya putih yang menembus kabut, menyinari tubuh Zaki, dan Raffi kodam itu berteriak marah. "Kau memanggil nama yang bahkan para jin enggan menyebutnya di tempat ini. Kau menghina api leluhurku." Ia mengayunkan tangannya, dan dari tanah muncul makhluk-makhluk kecil dari bara, menyerupai manusia namun berwajah rusak. Mereka berlari ke arah Zaki sambil menjerit. Suara mereka seperti logam yang digores. Ustadz Zaki menutup matanya sejenak, lalu membuka telapak tangan kanannya. Dari sana keluar angin dingin yang berputar seperti pusaran. Dia membaca ayat kursi perlahan tapi kuat. Setiap suku katanya seperti menghantam udara. "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Makhluk-makhluk api itu menjerit, tubuhnya retak, lalu berubah menjadi abu yang terbang terbawa angin. Namun semakin banyak yang lenyap, semakin kuat amarah kodam itu. Ia mengepalkan tangan menciptakan bola api raksasa di atas kepalanya, sebesar rumah. Bola itu berputar, menghisap udara sekitar, lalu meluncur ke arah Zaki dengan kecepatan mengerikan. Raffi menjerit, tapi Zaki tetap berdiri tegak. Ia berdoa dalam hati, "Ya Rab, jika ini ujianmu, jadikanlah tubuhku perisai bagi makhlukmu yang lain. Jangan biarkan kesombongan menutupi cahayamu." Ia menancapkan tongkatnya lagi ke tanah, berteriak, "Ya Nur." Sekilas cahaya putih muncul dari tongkat itu, menembus bola api, dan dalam sekejap api itu pecah menjadi percikan yang berhamburan ke langit. Sebagian jatuh ke kawah dan membuat suara seperti jeritan makhluk tenggelam. Namun kodam tidak berhenti. Tubuhnya kini menyatu dengan kawah. Ia menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Dinding kawah membentuk wajahnya yang raksasa, dan dari matanya menyembur api ke segala arah. "Manusia bodoh, kau melawan rumah kekuasaanku. Gunung ini adalah tubuhku. Lihatlah, bahkan bumi tunduk pada nyalaku." Tanah bergetar hebat seolah gunung itu hidup. Tapi Ustadz Zaki tidak mundur. Ia menutup matanya dan mengingat wajah guru-gurunya, para ulama yang pernah menuntunnya. Suara mereka terasa hadir, berbisik di telinganya. "Jangan lawan dengan amarah, lawan dengan zikir." Zaki duduk bersila di atas batu panas, tanpa rasa takut. Di hadapan kodam yang mengamuk, ia mulai melantunkan zikir panjang, memuji asma Allah satu persatu. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya membuat api di sekitar mereka melemah. Kabut tebal berubah menjadi putih bersih, dan udara yang semula panas berubah sejuk. "Tidak," raung kodam itu. "Jangan sebut nama itu di sini." Zaki terus melantun, suaranya makin tinggi. "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Tiba-tiba dari langit turun cahaya putih keperakan, menembus kabut dan api. Di tengah cahaya itu, tampak bayangan seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya teduh memegang tasbih panjang. Sosok itu tidak berbicara, namun menatap Zaki dengan mata penuh kasih. Ustadz Zaki menunduk, air mata menetes tanpa ia sadari. "Guru," bisiknya lirih. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan cahaya di sekitarnya semakin terang. Kodam berteriak, tubuhnya mulai retak. Dari mulutnya keluar lidah api yang berubah jadi asap hitam. "Kau tidak bisa menghancurkanku. Ku bagian dari nyala dunia ini." "Nyala yang tidak mengenal ketaatan," jawab Zaki dengan suara tenang. "Tidak pantas hidup dalam ciptaan yang suci." Ia mengangkat tongkatnya sekali lagi, menempelkan cincin merah delima ke ujungnya. Cincin itu bergetar keras, lalu mengeluarkan cahaya merah dan putih yang berpadu. Dalam sekejap cahaya itu menyambar wajah kodam. Jeritan panjang menggema dari dalam kawah. Langit bergetar, api yang tadinya menyala berubah menjadi abu, dan wajah kodam itu perlahan menghilang di telan gelap. Suara terakhirnya berbisik di antara angin,
kau menang hari ini. Tapi ingat, manusia api tak pernah mati. Setelah itu semuanya sunyi. Gunung Merapi berdiri kembali dalam diamnya. Kabut perlahan menipis menyisakan aroma belerang yang lemah dan hawa hangat yang masih terasa di kulit. Raffi memandang Ustadz Zaki yang masih duduk bersila. Napasnya berat tapi matanya tetap terpejam dalam doa. Cincin merah delima kini redup, tapi tetap berdenyut pelan di telapak tangannya. Apakah kodam itu lenyap, Ustadz? Tanya Raffi pelan. Zaki membuka mata. Tatapannya sayu tapi dalam. Tidak ada yang benar-benar lenyap dari dunia ini, Raffi. Setiap kejahatan akan selalu mencari bentuk barunya. Tapi selama masih ada yang menyebut nama Allah, api itu akan selalu tunduk. Ia berdiri perlahan, memandang puncak Merapi yang kini tenang di bawah cahaya surya yang mulai muncul. Pertarungan ini belum selesai, hanya berganti bentuk. Di kejauhan dari dasar kawah terdengar suara lirih, seperti bara yang masih bernafas. Asap tipis masih keluar dari puncak Merapi ketika Ustadz Zaki dan Raffi berdiri di bibir kawah. Udara berbau belerang dan hangat, tapi tidak lagi membakar seperti sebelumnya. Alam seakan sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang belum selesai. Di tangan Ustadz Zaki, cincin merah delima bergetar pelan. Warnanya redup, namun sesekali menyala seperti mata yang terjaga di dalam kegelapan. Zaki tahu kodam Raja Api belum sepenuhnya musnah. Yumi hanya tertidur di dalam api gunung, menunggu celah kecil untuk kembali membangkitkan dirinya. Ustadz, suara Raffi pelan dan serak. Gunung ini masih hidup. Ku bisa merasakannya. Zaki menatap muridnya, lalu mengangguk pelan. Yumi, Raffi, Merapi adalah makhluk Allah juga. Jadi bernyawa, ia menyimpan rahasia. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang harus kita kunci sebelum waktu kembali berjalan. Angin berhembus kencang, membawa abu panas. Dari kejauhan terdengar suara seperti bisikan ribuan orang berdoa. Namun bukan doa manusia. Seolah arwah-arwah lama yang pernah mati di lereng gunung itu ikut menyaksikan apa yang akan terjadi malam itu. Mereka berjalan ke arah kawah, tempat di mana lava memantul seperti cermin merah. Di tengahnya, tampak sebuah batu besar menjulang, seolah menjadi pintu. Batu itu sama seperti yang mereka temui sebelumnya di lorong bawah tanah. Tapi kini tampak hidup, berdenyut, dan dari celahnya keluar sinar merah lembut. Itu gerbangnya, kata Zaki. Pintu yang menghubungkan dunia manusia dan dunia api. Raffi menatap batu itu dengan wajah tegang. Kalau begitu, bagaimana kita menutupnya, Ustadz? Zaki memandangi cincin di tangannya, dengan mengembalikan api pada tempat asalnya. Tapi itu bukan perkara ringan. Mereka berdua duduk di pinggir kawah. Zaki menyiapkan selembar kain putih, membentangkannya di atas tanah yang panas, lalu menaruh cincin di tengahnya. Ia mulai membaca ayat-ayat suci, suaranya bergetar pelan tapi tegas. Setiap ayat yang diucapkan menimbulkan getaran halus di udara. Batu di depan mereka memancarkan sinar lebih kuat. Namun baru beberapa ayat, tanah di bawah kaki mereka berguncang hebat. Dari celah kawah keluar tangan raksasa yang terbuat dari bara, mencoba meraih cincin itu. Raffi menjerit dan mundur, tapi Zaki tetap tenang. Ia berdiri menancapkan tongkatnya ke tanah dan berseru, "Dengan nama Allah yang menundukkan api, air, tanah, dan angin, tidak ada kekuatan kecuali darimu." Bara itu menjerit mengecil tapi belum hilang. Dari dalam kawah muncul suara berat. Suara kodam yang kini tidak berbentuk lagi, melainkan seperti gema dari dalam bumi. Kau tak akan bisa menutup gerbangku, manusia. Gunung ini telah menjadi bagian dariku. Hancurkan cincin itu dan Merapi akan memuntahkan nerakanya. Zaki menatap langit yang mulai memerah. Jika kehancuran itu terjadi karena kebenaran, biarlah aku yang menanggungnya. Ia menoleh pada Raffi. Pergilah, nak, jauh dari sini. Raffi menggeleng keras. Tidak, Ustadz. Aku tidak akan meninggalkan panjenengan. Zaki tersenyum. Kau masih muda, Raffi. Hidupmu masih panjang. Tapi tugasku sudah sampai di sini. Tiba-tiba angin berhenti. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara jantung Raffi dan Zaki yang terdengar. Dari bawah kawah muncul cahaya putih. Bukan api, tapi seperti sinar dari dalam bumi itu sendiri. Ustadz Zaki menatap ke langit dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jika Engkau menghendaki aku jadi penjaga pintu ini, jadikanlah api ini saksi bahwa aku tunduk padamu. Ia mengambil cincin merah delima, mencium permukaannya yang panas.
lalu menancapkannya tepat ke celah batu besar itu. Saat cincin itu menempel, seluruh gunung bergetar. Ledakan cahaya merah dan putih menyilaukan mata, menyapu seluruh puncak. Raffi terpental jauh ke belakang. Dia menjerit memanggil ustadznya, tapi suaranya hilang tertelan gemuruh. Dari celah batu, keluar pilar api membentuk bayangan besar. Sosok kodam terakhir, kini tanpa tubuh, hanya berupa wajah raksasa yang terbentuk dari bara dan asap. Kau ingin mati bersamaku manusia suci? Maka biarlah jiwamu jadi api abadi. Raffi melihat dari kejauhan, tubuh Ustadz Zaki kini diselimuti cahaya putih. Dia berdiri di depan kodam itu tanpa rasa takut. Suaranya terdengar jelas di tengah gemuruh. Api abadi hanya miliknya, bukan milikmu. Lalu ia merentangkan kedua tangannya ke arah pilar api. Dari tubuhnya keluar sinar terang. Terang yang memancar dari dalam, bukan dari luar. Sinar itu menyelimuti seluruh puncak, menelan api, menutup celah batu, dan membuat kawah Merapi bersinar seperti bintang selama beberapa detik. Ketika cahaya itu mereda, semuanya hening. Tidak ada suara angin, tidak ada ledakan, tidak ada gemuruh. Hanya kabut lembut yang turun perlahan, menutupi puncak gunung. Raffi berlari ke tempat terakhir ia melihat Ustadz Zaki. Tapi yang ia temukan hanyalah tongkat kayu tua yang hangus di ujungnya dan selembar kain putih terbakar separuh. Di tengah batu itu, cincin merah delima telah hilang. Yang tersisa hanyalah ukiran aneh berbentuk lingkaran di permukaan batu, seperti bekas tangan yang menekan sesuatu dengan kekuatan besar. Raffi menatapnya lama, air matanya jatuh. Ustadz, fisiknya, apakah panjenengan telah menyatu dengan api itu? Tiba-tiba dari arah kawah terdengar suara lirih. Bukan suara kodam, tapi suara lembut penuh kedamaian. Jangan tangisi api yang padam, Raffi. Doamu akan menjagaku tetap hidup dalam cahaya. Raffi menengadah, menatap langit. Di antara kabut yang perlahan menipis, ia melihat sekilas siluet cahaya berbentuk manusia berjubah putih, berdiri di atas batu, lalu lenyap seiring datangnya sinar pagi. Sejak hari itu, puncak Merapi tidak lagi memancarkan cahaya merah di malam hari. Penduduk desa percaya gunung itu telah disucikan kembali. Namun bagi Raffi, setiap kali ia mendengar gemuruh kecil dari arah puncak, ia tahu Ustadz Zaki masih di sana, menjaga gerbang antara dua dunia dengan doa yang tak pernah berhenti. Beberapa hari setelah letusan cahaya di puncak Merapi, langit kembali cerah, burung-burung mulai turun ke lembah, dan suara alam perlahan pulih seperti sedia kala. Namun bagi penduduk di lereng gunung, ada perasaan ganjil yang tak bisa dijelaskan. Seolah hawa gunung itu berbeda, lebih tenang, tapi juga menyimpan sesuatu yang tidak lagi sama. Desa tempat Ustadz Zaki tinggal kini ramai oleh peziarah. Orang-orang datang dari berbagai tempat, membawa bunga dan doa. Mereka mendaki sampai batas aman, menatap ke arah puncak gunung yang masih mengeluarkan asap putih lembut. Di sana mereka berbisik pelan, menyebut nama sang ustadz yang tak pernah turun kembali. Dia bukan hilang, kata seorang tetua desa dengan nada penuh keyakinan. Beliau telah menjadi penjaga. Gunung itu kini tunduk pada doanya. Raffi, santri yang menyertai Zaki hingga akhir, kini tinggal di surau kecil di kaki Merapi. Setiap malam ia duduk di beranda surau, menatap puncak yang jauh di sana. Di tangannya tergenggam tongkat tua peninggalan sang guru. Ujungnya hangus, tapi jika disentuh terasa hangat. Seolah masih menyimpan sedikit dari energi yang pernah melawan api neraka. Malam itu, ketika angin bertiup lembut dari arah gunung, Raffi mendengar sesuatu, suara lirih, nyaris seperti doa yang bergema di dalam dadanya sendiri. Zikir tak akan padam, meski tubuh telah jadi abu. Ia menutup matanya dan dalam keheningan ia bisa membayangkan kembali wajah Ustadz Zaki, tenang, teduh, namun penuh kekuatan. Ia teringat pesan terakhir yang pernah disampaikan sang ustadz sebelum mendaki Merapi. Ingat Raffi, ilmu bukan untuk melawan, tapi untuk menundukkan diri. Api di luar bisa padam, tapi api dalam dada manusia, itu yang harus kau kendalikan seumur hidup. Air mata jatuh tanpa terasa. Ia menatap langit, di mana bintang tampak seperti titik-titik doa yang berkelip lembut. Sejak malam itu Raffi bersumpah untuk meneruskan ajaran gurunya, mengajarkan hikmah, ruqyah dan ketenangan hati kepada siapapun yang datang dengan ketakutan di dada. Beberapa bulan berlalu,
Gunung Merapi tetap tenang, tapi suatu pagi yang aneh, Raffi melihat hal yang membuat dadanya berdebar. Saat ia membersihkan halaman surau, seekor burung hitam besar jatuh dari langit, mati di depan pintu. Di kakinya terikat seutas benang putih, dan di ujungnya ada sebutir batu kecil berwarna merah tua. Raffi tertegun. Batu itu bukan delima seperti sebelumnya, tapi warnanya sama, merah yang memantulkan cahaya dari dalam. Ia memungutnya perlahan, dan saat disentuh, tubuhnya merinding. Batu itu hangat dan ada bisikan halus di telinganya. Setiap api meninggalkan abu, tapi di antara abu selalu ada bara kecil yang menunggu untuk hidup kembali. Raffi menggenggam batu itu erat, memejamkan mata, lalu segera berwudu. Setelah sholat, ia menaruh batu tersebut di bawah sajadah dan berdoa panjang. Tapi malam harinya sesuatu terjadi. Ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar surau, pelan, berat namun teratur, seperti seseorang berjalan tanpa niat jahat. Saat ia keluar tak ada siapapun, hanya angin berhembus membawa aroma belerang tipis, dan dari kejauhan, puncak Merapi tampak bersinar merah samar. Raffi menatapnya lama, tanpa rasa takut, hanya rasa rindu dan hormat. Ia tahu tanda itu bukan ancaman, melainkan peringatan bahwa keseimbangan antara dua dunia tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada waktu di mana batas antara cahaya dan api menjadi kabur. Tahun-tahun berlalu, Raffi menjadi sosok yang dikenal banyak orang sebagai Kiai Raffi Al-Merapi. Seorang ulama yang disegani karena ilmunya yang dalam dan sikapnya yang rendah hati. Tak banyak yang tahu tentang masa lalunya bersama Ustadz Zaki, karena ia jarang menceritakannya. Tapi setiap kali seseorang bertanya mengapa ia selalu membawa tongkat tua kemanapun pergi, jawabannya sederhana, ini pengingat, bukan senjata tapi saksi. Suatu malam di bulan Syawal, ketika langit sangat jernih dan bintang tampak dekat, Raffi duduk di serambi surau menatap Merapi. Ia sudah tua kini, rambutnya memutih, tapi matanya masih menyala dengan semangat yang sama seperti dulu. Di depannya, tongkat tua itu berdiri tegak, dan di ujungnya entah bagaimana, tampak cahaya merah kecil berkilat sebentar, lalu padam lagi. Raffi tersenyum. "Guru, apakah panjenengan masih di sana?" Suara angin menjawab membawa bisikan lembut. "Setiap doa yang tulus memanggilku pulang." Raffi menunduk, menangis tanpa suara. Dia tahu, gurunya tak pernah benar-benar pergi. Api kodam sudah padam, tapi cahaya para penjaga akan selalu hidup di antara manusia yang mengingat Allah dalam ketenangan. Beberapa tahun setelah wafatnya Kiai Raffi, surau kecil di kaki Merapi tetap berdiri. Orang-orang sering mengatakan bahwa setiap malam Jumat, dari arah puncak gunung terlihat kilatan merah samar yang turun perlahan ke arah surau itu, seperti bara yang berubah menjadi cahaya. Dan siapapun yang berziarah ke sana, jika berdoa dengan hati yang benar-benar bersih, akan mendengar bisikan lembut dari arah gunung. Api bisa membakar, tapi juga bisa menerangi. Pilihan itu selalu di tangan manusia. Di dinding surau tergantung tongkat tua milik Ustadz Zaki. Ujungnya kini dingin, tapi di malam-malam tertentu, ia masih bergetar pelan, seolah gunung itu masih berbisik, menjaga. Menunggu. Cincin merah delima telah hilang dari dunia manusia, tapi warisannya tetap hidup dalam setiap hati yang menolak tunduk pada kesombongan. Karena kadang, api terbesar bukanlah yang menyala di gunung, melainkan yang bersembunyi di dada manusia